Hai, welcome back to my YouTube channel. Di sini aku Evans Nurat mau ngerjain UTS yang dikasih Pak Adit. Nah, Pak Adit udah ngirimin data ke kita. Kita tinggal jawab, tinggal ngisi yang kosong-kosong. Apa yang ditanya sama Pak Adit, oke? Nah, langsung aja. Di belakang aku udah ada data-datanya. Kita disuruh ngerjain 4 soal. Kita ngerjain satu-satu dulu ya. Ini ada soal pertama, soal kedua, soal ketiga, sama sampai soal keempat. Oke, kita kerjain yang soal yang pertama dulu. Soal yang pertama ini masih mudah, tergolong mudah, karena kita disuruh selesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, serta pangkat dan akar kuadrat dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di range. Oke, yang pertama kita disuruh nyari kita tambahkan kolom A dan kolom B, dimana setiap kita mau masukkan rumus kita harus pakai sama dengan terlebih dahulu. Sama dengan, lalu kita blok data yang A, lalu kita tambahkan dan kita blok yang B, sehingga kita tinggal pencet enter, kita menemukan hasilnya. Begitu saja. Terus untuk mau cari ke bawah, jawaban yang di bawah gampang aja, nggak usah pakai susah-susah. Kita tinggal derek dari atas sampai bawah dan semua keluar hasilnya. Ngerti dong? Nah, berikutnya juga sama, cuman yang membedakan itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkaliannya gitu doang sih. Nggak ada tambahan lagi gitu. Kayak kan A kurang B itu kita buat sama dengan blok A dikurang blok yang B, lalu enter, dapatlah hasilnya. Lalu kita tinggal derek sampai ke bawah dan kita langsung dapat hasilnya semua. Begitu juga perkaliannya, kita buat sama dengan A dikali B, enter, hasilnya 1575. Kita derek sampai ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Nah, udah dapat. Lalu kita pakai pembagian. Pembagian juga sama dengan A bagi B, enter, hasilnya sekian. Kita derek sampai ke bawah, kita langsung dapat hasilnya. Oke, lalu kita disuruh nyari A kali 10%. Mungkin ini sedikit membingungkan, tapi sama aja. Yang membedakan itu kita nggak ngeblok 10%-nya, nggak ada kita blok gitu. Kayak tambahkan aja, misalnya gini kan, sama dengan blok yang A, lalu kita kali, kita tulis 10%, lalu enter, dapatlah hasilnya. Lalu kita derek sampai ke bawah. Nah, begitu terus. Lalu kita nyari yang B kali 20%. B kali 20% sama dengan B kali 20%. Enter, kita dapat hasilnya. Lalu kita dek sampai ke bawah. Dan boom, dapat hasilnya. Lalu yang ini B kurang B 20% itu kita kan tadi sebelumnya udah dapat tuh kan berapa hasil dari B 20%. Yang B kali 20% tadi kan udah dapet tuh kita kan. Jadi kita tinggal buat sama dengan kita blok yang kolom B pertama, lalu kita kurangkan dengan
kolom yang B kali 20%. Oke. Enter, hasilnya 28. Lalu kita derek sampai ke bawah. Dapat hasilnya. Kan? Itu dong, masa enggak? Kita disuruh nyari total. Total itu kita menggunakan rumus apa? Rumus apa? Ya benar, kita pakai rumus sum. Kita buat sama dengan masukkan rumus sum, lalu buka kurung, derek dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Dapat kan? Lalu kalau mau nyari total yang ke samping itu, kita tinggal tarik derek ke samping aja. Tadi kan derek ke bawah, sekarang derek ke samping. Nah, lalu sekarang kita mau nyari nilai rata-rata. Nah, rata-rata apa sih rumusnya? Ya, average, benar. Ya, kita buat sama dengan average, buka kurung, lalu derek dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, dapat kan hasilnya. Lalu kita derek ke samping. Lalu kita disuruh nyari nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu, kalau tinggi itu kan kayak ada level gitu ya kak. Kalau terpaling tinggi itu kan namanya max ya kak. Ya enggak. Nah, jadi rumusnya itu max sama dengan max, buka kurung, derek dari atas sampai bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, kita tinggal derek ke samping. Nah, dapat. Ini nggak usah. Kok pakai 0 sih? Nggak sampai situ ya guys ya. Sini aja tadi. Nah. Lalu kita disuruh nyari nilai terendah. Terendah itu kalau tadi kan tertinggi max, kalau terendah min. Kita pakai min sama dengan min, buka kurung, derek dari atas sampai bawah, lalu tutup kurung, enter. Kita tinggal derek ke samping. Kurang panjang. Lalu kita disuruh nyari jumlah item. Jumlah item ini kita pakai rumus count. Pakai sama dengan count, lalu buka kurung, derek dari atas sampai bawah, lalu tutup kurung, enter. Lalu kita derek dari samping ke samping, dari sini ke samping. Ih, kok mulu ke sini, kok sampai situ. Nah, oke. Ngertilah, masa enggak. Oke, kita mau lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang kita kerjain soal yang kedua. Dimana soal yang kedua ini kita disuruh nyari upah kotor, upah lembur, total upah, pajak, sama total upah bersih dari masing-masing karyawan. Di PT, lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak kepadaku untuk melepaskan seluruh keluh kesahmu kepadaku. Nah, sini kita disuruh nyari nih.
kan, lalu kita udah dikasih tahu keterangannya, dimana keterangannya itu upah kerja per jamnya 35, baru upah lemburnya per jamnya itu 50, lalu pajak penghasilannya itu 55%. Nah, untuk mencari upah kotor, kita mengkalikan jam kerjanya dengan upah kerja per jamnya. Caranya sama dengan kita blok jam kerja, lalu kita kali dengan upah kerja per jam. Jangan lupa kita harus pakai F4 di sini, karena kan kalau kita nggak pakai F4 kita nggak bakalan bisa nemuin jawabannya di bawah, kita nggak bakalan bisa ngederek sampai bawah gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pakai F4, kita harus cari satu kolom kan susah, karena kolom jam kerja dengan kolom keterangan itu beda, maksudnya pokoknya dia jauh gitu kan, nggak sama, nggak semua gitu, nggak ada semua, karena dia cuma ada satu, upah kerja per jam itu cuma satu baris gitu kan. Lalu kita tekan F4, enter, baru kita derek sampai ke bawah ya, derek. Nah, dapat hasilnya. Lalu kita disuruh cari upah lembur. Selanjutnya kita disuruh nyari upah lembur, dimana kita harus bisa menjumlahkan jam lembur dikali dengan upah lembur per jamnya berapa. Nah, kita cari itu menggunakan perkalian, sama dengan jam lembur dikali dengan upah lembur per jamnya. Lalu kita klik F4, klik enter, dan dapat hasilnya. Kita derek dari atas sampai bawah. Lalu kita disuruh nyari lagi total upah, dimana total upahnya itu kita harus menjumlahin upah kotornya sama upah lemburnya, baru kita bisa mendapatkan berapa total upah mereka. Kita tambahkan ya, sama dengan klik upah kotor ditambah dengan upah lembur, enter. Nah, dapat hasilnya. Lalu kita derek dari atas sampai bawah. Nah, dapat kan? Lalu kita disuruh cari pajaknya. Nah, pajaknya itu kan 5%. Nah, jadi dari total upah kita kita kalikan dengan pajak penghasilannya. Caranya sama dengan total upah dikali dengan 5%, yang lupa tekan F4, lalu enter. Nah, lalu kita derek dari atas sampai bawah. Nah, dapat hasilnya. Lalu kita disuruh cari total upah bersihnya berapa, dengan cara kita mengurangkan total upah dengan pajak. Nah, caranya sama dengan total upah dikurang pajak. Klik enter, dapat hasilnya, dan kita derek sampai bawah. Nyambung, dapat semua hasilnya bukan? Nah, seginilah total upah bersihnya karyawan. Lalu kita disuruh nyari berapa sih total upah seluruh karyawan itu. Kita cari total. Untuk nyari total itu kita pakai rumus sum, sama dengan sum, buka kurung, derek dari atas sampai bawah, lalu klik tutup kurung, enter. Nah, dapat hasilnya. Lalu kita cari rata-rata rumusnya kayak tadi itu average, sama dengan
average buka kurung direct dari atas sampai bawah lalu tutup kurung, enter. Terus kita disuruh nyari upah tertinggi tadi rumusnya max sama dengan max buka kurung direct dari atas sampai bawah lalu tutup kurung, enter. Nah, dapat hasilnya. Terus kita disuruh nyari upah terendah sama dengan terendah tadi apa? Min buka kurung select dari atas sampai bawah lalu tutup kurung, enter. Nah, kita udah dapatkan hasilnya. Lanjut kita mengerjakan soal yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita